Jumpa lagi dengan saya Mbak Uni, owner pawonnya Mbak Uni ya. Sore hari ini kita akan coba bikin nugget ayam ori. Jadi nugget sehat, ayam original plus sayur. Jadi kenapa pawonnya Mbak Uni memproduksi nugget ayam ori plus sayur ini? Karena saat ini banyak sekali balita atau putra-putri kita yang lebih suka jajan di luar. Jadi membeli nugget yang dari pabrikan. Nah, daripada membelikan nugget yang pabrikan, apa salahnya sih Bunda kalau kita bisa membikinkan sendiri di rumah dengan bahan yang seadanya, dengan bahan yang murah, tapi tentunya menyehatkan untuk balita. Apalagi bahan-bahan yang akan kita buat, yang akan kita olah ini adalah tanpa menggunakan bahan pengawet ataupun MSG. Dan untuk membuat nugget ayam original sayur ini, bahan-bahannya adalah daging ayam filet ya, tanpa kulit, ini 400 gram. Terus ada roti tawar, roti tawarnya 6 lembar ya, 6 lembar, boleh roti tawar sari roti atau merek lain. Terus ada gula, garam, dan merica bubuk. Terus dikasih sayuran yaitu wortel. Nah, sayurannya bisa berupa wortel atau mau ditambahkan brokoli atau kembang kol, itu bisa. Terus kalau misalnya Bunda mau bikin varian lain, ditambahkan jamur ataupun ditambahkan sayuran apapun boleh. Jadi tergantung ya. Jadi untuk mensiasati rasa agar balita itu tahu perbedaannya rasa. Bawang putihnya 40 gram, telurnya 2 butir. Terus ada tepung roti. Jadi ini bahan-bahannya sangat mudah, sangat murah, dan pembuatannya pun juga simpel. Langkah selanjutnya kita mulai campur semua bahan ya. Jadi 400 gram ayam filet tanpa kulit ya. Oh ya Bunda, kalau misalnya mau ganti varian, mau diganti ikan tuna bisa, ikan lele juga bisa. Misalnya Mbak, saya mau bikin tak kasih varian daging sapi, boleh. Jadi beratnya tetap sama 400 gram, walaupun ikan tuna ataupun ikan lele, udang, beratnya tetap sama 400 gram. Selanjutnya bawang putih 40 gram, jadi masuk semua ya, bawang putih. Terus roti tawarnya juga masuk, jadi dipotong-potong roti tawarnya sekalian masuk. Bumbunya juga dimasukkan sekalian. Masukkan garam, gula secukupnya ya Bunda. Nah, lalu kita haluskan pakai food processor. Misalnya di rumah Bunda tidak mempunyai food processor, bisa pakai blender biasa. Nah, kalau pakai blender biasa harus ditambahkan air. Jadi bisa dilihat ya, kalau misalnya ini terlalu keras bisa ditambahkan air sesuai ukuran. Jadi tidak boleh teksturnya terlalu lembek ataupun terlalu keras. Nah,
dimasukkan sayurannya. Jadi sayuran masuk ya Bun, sayuran masuk, puree juga masuk. Kita aduk dulu biar campur jadi satu. Setelah tercampur semua, baru kita kukus. Jadi siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Nah, fungsinya diolesi margarin ini kalau matang nanti kita gampang memindahkannya ya, gampang numpleknya istilahnya. Nah, kalau menggunakan plastik gimana Mbak? Nah, sebaiknya hindari ya Bu. Jadi tidak disarankan menggunakan plastik karena waktu pemanasan efeknya plastik itu kan tidak bagus untuk kesehatan juga. Nah, misalnya Bunda nggak punya loyang di rumah, bisa menggunakan daun pisang. Jadi dibungkus pakai daun pisang. Nah, seperti rolade, bikin rolade itu digulung-gulung seperti bikin lontong. Sampai rata. Setelah rata, baru kita kukus. Nah, nyalakan apinya. Nah, jangan terlalu besar apinya, jadi apinya sedang saja. Sebelum kita masukkan, kita cek dulu apakah airnya sudah mendidih atau belum. Nah, kalau sudah mendidih, baru kita masukkan. Kita masukkan, tutup, tunggu sampai 20 menit dengan api yang sedang, jangan api yang besar ya Bu ya. Kita tunggu sampai 20 menit, sampai benar-benar matang. Nah, untuk mengetahui teksturnya sudah matang apa belum, kita bisa menancapkan lidi. Jadi kalau masih ada adonan yang menempel di lidi, berarti adonan tersebut belum matang. Tapi kalau sudah lidinya bersih, nggak ada adonan yang nempel, berarti adonan tersebut sudah matang. Nah, kita cek. Ini pakai sendok garpu ya kalau saya. Nah, kalau sudah tidak ada yang lengket, berarti sudah matang. Nah, kita matikan kompornya. Baru adonannya kita ambil. Jadi adonannya kita ambil. Nah, setelah dingin baru kita angkat dan hasilnya seperti ini. Nah, ini nugget ayam ori plus sayur. Oke Bunda, kita masuk tahap berikutnya ya. Kita potong dulu nuggetnya. Jadi kita potong. Kita ambil, nah, kita potong-potong. Misalnya Bunda pengen potongan yang lebih besar seperti ini juga bisa. Kalau saya lebih suka potongan yang kecil, jadi ini dibagi dua. Nah, seperti ini. Ini juga dipotong seperti ini. Ini juga seperti ini. Setelah dipotong sesuai selera, baru kita siapkan pencelupnya. Jadi pencelupnya ada telur ya, 1 butir telur, kocok, kalau sudah benar-benar tercampur, baru kita masukkan ke dalam adonan telur. Dan satu lagi adalah tepung panir. Jadi kita lumuri dengan tepung panir. Fungsinya telur ini adalah untuk perekat ya Bun ya. Jadi perekat agar adonan ini bisa lengket di tepung panir. Ini akan bikin gurih ya kalau digoreng. Kita masukkan, kita campur-campur. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Akan seperti ini. Nah, selain adonan telur ini, untuk pencelupnya bisa menggunakan susu cair ataupun ditambahkan tepung terigu. Jadi
untuk menyiasati misalnya ada anak yang alergi telur, jadi bisa diganti dengan tepung terigu dan susu seperti itu. Ini dicelupkan semua sampai benar-benar habis seperti ini. Dan kurang lebih jadinya seperti ini ya. Nah, hasilnya jadi tinggal kita simpan ke dalam wadah. Ini lebih enaknya kalau dalam keadaan kondisi beku ya Bun. Jadi kalau seperti ini masih belum kerasa tepung panirnya. Kita masukkan ke dalam wadah. Dan ini hasilnya nugget sehat ala Pawone Mbak Uni. Masa simpannya di freezer 4-6 bulan. Sangat awet. Dan ini pun bergizi ya Bunda dibandingkan nugget-nugget yang kita beli di pasaran. Jadi kalau ada yang lebih sehat, ada yang lebih praktis, ada yang lebih murah, kenapa kita tidak produksi sendiri untuk buah hati kita? Nah, selamat mencoba. Sampai jumpa di video resep Pawone Mbak Uni berikutnya ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya channelnya Pawone Mbak Uni. Terima kasih.